Baik. Kak Kevin, apa kabar hari ini? Baik. Bagaimana perjalanannya dari tempat Kak Kevin, dari lokasi hingga ke sini? Lancar. Misalnya barusan sempat hujan juga. Oh, nggak ada hujan. Enggak sih untungnya. Oh, alhamdulillah berarti ya. Kembali lagi saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena udah mau hadir di sesi konseling sesi kedua berarti ini ya. Sejauh ini saya harap dalam sesi konseling yang kemarin kita berdua bisa bekerja sama untuk bisa mencapai tujuan konseling yang Kevin harapkan gitu ya. Baik Kak Kevin, saya akan mengingatkan kembali bahwasannya dalam sesi konseling ini ada asas kerahasiaan dan asas keterbukaan gitu ya. Saya akan menjaga privasi dari Kak Kevinnya, hanya saja saya mohon izin untuk permasalahannya mungkin barangkali dan teknik konseling saya nanti akan disupervisi dan dievaluasi oleh dosen saya gitu. Maka diperbolehkan. Oke, makasih banyak. Kemudian ada asas keterbukaan Kak Kevin. Seperti biasa dalam sesi konseling pertama juga saya akan menerima Kak Kevin sepenuhnya gitu, tanpa ada mendiskriminasi apapun. Saya akan seterbuka mungkin dan begitu juga Kak Kevin untuk senantiasa seterbuka itu untuk menceritakan apa saja yang mengganggu Kak Kevin selama akhir-akhir ini atau ya beberapa bulan yang lalu, hal yang benar-benar mengganggu Kak Kevin ini. Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan lagi? Enggak ada. Kalau itu saya izin bertanya, barangkali untuk posisi duduknya sudah cukup nyaman. Saya duduk di sini tidak masalah atau saya harus duduk di sebelah mana? Udah, boleh sekali. Barangkali silakan untuk Kak Kevin duduknya buat dibikin nyaman, terserah, bebas aja. Oke, saya mulai gitu ya. Dari sesi pertama kemarin saya penasaran banget gitu, apa sih yang jadi pelajaran terbesar Kak Kevin gitu. Aku kayak soalnya kan yang kemarin tuh kayak metode yang dua itu kayak membawa aku ke masa lalu yang jadi dari kemarin tuh tiap kali ngerasa itu aku kayak lihat kemarin kayak apa sih yang bakal orang ini katakan kepada orang ini gitu. Apa gitu, jadi ada sedikit lah. Oh, jadi berarti Kak Kevin setelah melakukan sesi konseling pertama bersama saya itu dilakukan juga, diimplementasikan gitu bahasa hari-hari. Bagaimana itu pengalamannya waktu kan kalau sesi konseling itu dibersamakan oleh saya ya, itu kalau bagaimana kalau sendiri itu? Agak sedikit riuh. Riuh, maksudnya riuh itu ada kendala berarti ya? Soalnya kan gak ada kayak mediasi gitu. Oh, nggak ada, jadi mediator. Oke. Dalam menyelesaikan kendala itu kira-kira apa yang dilakukan Kak Kevin kemarin? Aku lebih kemarin yang biasanya kebanyakan game di kosan kemarin lebih sering keluar. Oh, jadi lebih sering keluar. Maksudnya dalam artian yang positif kah atau Positif. Oke. Apakah dalam mengimplementasikan atau tetap mempraktekkan hal-hal kemarin ada kesulitan lain nggak selain kayak riuh gitu? Kesulitan tuh kayak gak bisa dihandle sendiri, emang itu sih. Nggak bisa dihandle sendiri. Jadi tetap harus ada. Menurut kamu untuk menyelesaikan masalah itu tetap harus ada mediatornya berarti ya. Oke, kalau begitu keren sih, udah semau itulah itu kalau mempraktekkan sendiri gitu. Terus setelah sesi konseling kemarin kan ya Kak Kevin itu sempat bilang bahwasannya Kak Kevin ada di skala 7. Iya sih waktu terakhir. Nah, saya ingin bertanya apakah skala itu masih tetap sama, bertahan atau menurun sekarang? Kalau misalkan dari kemarin kan 0 itu Kak Kevin sangat tidak baik-baik saja, dan 10 itu Kak Kevin sangat baik-baik saja. Kemarin angka 7, apakah sekarang menurun atau bertahan? Sekarang kayaknya menurun sih. Menurun. Nah, apa yang kemudian bikin menurun? Saya beberapa hari kemarin bener ada satu kejadian yang bikin wah gitu. Ya, bagaimana itu? Jadi kan
saat itu aku deket gitu kayak teman sama satu orang. Tiba-tiba orang itu ya itu kejadian yang dari dulu tuh keulang-ulang kayak orang-orang tuh ninggalin kayak ya. Jadi Kak Kevin akhir-akhir ini merasa bahwasanya kejadian di masa lalu itu terulang lagi. Kayak apa yang kira-kira membuat Kak Kevin tuh sadar banget gitu kalau ini tuh mirip dengan kejadian masa lalu? Soalnya gimana ya, di antara banyak orang yang datang tuh gitu banyak juga orang yang pergi itu bahkan saya seperti yang bertahannya tuh sedikit gitu. Yang bertahannya sedikit. Kayak kejadian juga sama. Nah pada saat Kak Kevin merasa bahwasannya orang-orang yang mau bertahan dan mau berteman sama Kak Kevin itu hanya sedikit dan menghadapi realita yang mungkin beneran mereka ninggalin Kak Kevin ya, apa yang saat itu ada dalam pikiran Kak Kevin? Langsung nyari kesalahan aku di mana sih? Nyari kesalahan. Berarti saat itu apa yang pikiran Kak Kevin katakan itu terhadap diri Kak Kevin? Aku ada salah apa, salahnya di mana? Terus kok bisa gitu ya? Apa yang sebenarnya mendadak dan kitanya kok bisa? Soalnya dari sebelumnya tuh gimana ya, hubungannya tuh beneran baik gitu, baik. Cuman emang beberapa minggu kemarin sempat ada ribut-ribut, tapi emang akunya juga berusaha buat gak terlalu nge-push orang lain gitu. Baik. Dan di saat aku udah beneran berusaha itu ada usahanya, kok bisanya tuh ya udah. Berarti Kak Kevin ini pada saat di situasi yang seperti itu terus sempat mencari, jadi introspeksi diri berarti ya, Kak Kevin sempat introspeksi diri terus sempat bertanya-tanya, penasaran berarti ya, lebih ke penasaran. Nah dari penasaran itu saya pengen tahu emosinya tuh seperti apa, apakah penasaran yang baik atau penasaran yang memang justru ada emosi lain? Penasaran sih, gak tau, cuma kayak penasaran. Apakah ada perasaan kesal atau dendam terhadap orang yang meninggalkan itu? Lebih kesedih. Lebih kesedih. Sedihnya tuh apa yang disedihkan gitu terhadap teman itu? Kayak beneran gimana ya, sama orang itu beneran udah deket padahal gitu, udah deket banget. Aku juga bisa dibilang gak ada teman dekat lain selain dia lagi. Jadi ngerasanya tuh pas dia bilang kayak gitu, yang ngerasa ada satu perasaan yang dari dulu tuh aku hindarin, bahkan aku gak mau itu perasaan itu datang. Ketika aku ngerasa kosong sama aku ngerasa tuh gak ada apa-apa, gak ada siapa-siapa, itu kayak beneran ngebikin ke akunya juga sesek sama apa ya, cemas gitu. Berarti pada saat Kak Kevin ini merasa sedih, di sisi lain Kak Kevin juga berpikir bahwasannya Kak Kevin ini sendirian, berarti ya, kesepian gitu ya. Oke, baik. Kemudian pada saat Kak Kevin menyadari bahwa Kak Kevin ini merasa sedih karena Kak Kevin berpikir bahwasannya Kak Kevin ini sendirian, apa kemudian tindakan yang Kak Kevin lakukan atau ada hal ekstrim yang dilakukan? Tentunya sekarang enggak sih, cuman keluar beli es krim, makan di luar udah. Oh, berarti tidak. Untuk frekuensinya apakah itu sering atau bagaimana? Baru sih, Baru-baru. soalnya biasanya kalau kayak gitu beneran nangis gak berhenti, diem gitu. Cuman sekarang kok seberapa sering itu perasaan sedih muncul itu dari satu hari bisa berapa kali? sering. Ada Itunya waktunya tuh kayak pagi tuh bisa sampai 3 kali, siang enggak sih, kalau siang soalnya biasanya dipakai buat tidur juga. Oh iya. Berarti kesedihan ini munculnya sering berarti ya dari apalagi pagi sama malam. pagi sama malam. Ada apa itu? Kenapa
dan malam gitu kan? Kadang gimana? Dibilang bersyukur, aku bersyukur cuma kadang pas bangun tuh gitu gitu. Gitu, oke. Oh berarti waktu pagi bahwasannya Kak Kevin itu bangun dari tidur menyadari bahwasannya Kak Kevin ini sendirian gitu. Dan malam, apa dengan malam? Kalau malam, itu beneran perang sama diri sendiri sih kalau malam. Apa yang dikatakan oleh diri sendiri waktu malam hari? Kayak nuntut buat ngelakuin ini, nuntut buat itu, terus ngerasa gak ada perubahan gitu kan. Kalau malam tuh beneran banyak nuntut diri sendiri sih, banyak nyalahin diri sendiri juga. Kak Kevin merasa bahwasannya di waktu malam hari Kak Kevin ini selalu berperang dengan diri sendiri berarti ya. Nah kemudian ini menarik nih, barusan Kak Kevin mengatakan bahwasannya diri itu selalu menuntut ya. Apa saja yang dituntut oleh diri Kak Kevin waktu malam hari itu? Kayak katanya kamu mau ngelakuin hal ini gitu, tapi enggak, katanya kamu mau kayak gini tapi belum maksimal gitu. Kayak hal-hal yang seharusnya bisa bikin aku lebih baik tapi kadang aku gak lakuin gitu untuknya. Oke. Sejauh ini dari kejadian ditinggalkan berarti ya, dari kejadian ditinggalkan kemudian rasa sedih itu sangat sering muncul ya ketika pagi, hari dan malam. Ada hal lain ya selain daripada itu, atau memang ini benar-benar hal yang perlu diselesaikan sekali untuk saat ini? Enggak ada hal lain sih. Berarti ini oke. Kalau begitu saya ingin seperti biasa ya meminta kerjasama dari Kak Kevin untuk silakan berubah posisi duduk agar supaya lebih rileks lagi. Kemudian saya mohon izin untuk menghadirkan ini kembali lagi media kita. Ini Kak Kevin untuk beberapa sesi ke depan akan sering-sering ketemu dengan kursinya. Oke, apakah terlihat ya kursinya? Sebentar. Sejauh ini apakah Kak Kevin sudah siap? Baik, kalau Kak Kevin sudah siap, saya mohon bantuannya sejenak Kak Kevin untuk menenangkan diri. Silakan kaki untuk diletakkan kedua tapaknya, bagus. Kemudian tangan di pangkuan, silakan. Baik, terima kasih. Kemudian saya ingin kita sama-sama merelakskan diri untuk mendapatkan suatu ketenangan agar menyelesaikan suatu masalah dengan baik. Silakan Kak Kevin untuk tarik nafas pelan-pelan. Silakan tahan, lepaskan pelan-pelan di dalam mulut. Silakan kembali tarik nafas, tahan dan buang pelan-pelan dalam perut. Oke, kemudian dicoba kembali. Tarik nafas lagi, tahan dan keluarkan lagi. Silakan rasakan ketenangan yang Kak Kevin dapatkan dari menghirup udara dan mengeluarkannya secara perlahan dari perut. Setiap kali Kak Kevin melakukan relaksasi pernapasan, Kak Kevin silakan kalau sudah dirasa tenang boleh memejamkan matanya perlahan-lahan. Silakan untuk perlahan menarik nafas. Oke, dibuang. Tarik nafas lagi. Kalau sudah rileks, boleh Kak Kevin untuk menutup matanya secara perlahan-lahan. Silakan tarik nafas. Rasakan relaksasi yang dirasakan oleh perut, oleh hidung. Silakan dirasakan udara yang masuk ke dalam hidung, memasuki saluran pernapasan, masuk ke dalam paru-paru Kak Kevin sehingga memberikan ketenangan yang langsung dalam diri Kak Kevin. Ketenangan itu berkumpul dalam paru-paru Kak Kevin.
Silahkan sebarkan ketenangan itu dari tangan hingga kaki, kemudian yang ada di dalam dada Kak Kevin adalah ketenangan yang bisa Kak Kevin sebarkan ke ujung kepala Kak Kevin. Kemudian ketenangan itu turun hingga telinga, kemudian tersebar secara menyeluruh ke seluruh badan Kak Kevin. Baik, apabila sudah tenang, saya ingin tetap Kak Kevin memejamkan mata dan Anda tetap dalam kesadaran yang berlangsung. Baik, saya ingin memastikan apakah Kak Kevin ada di sini. Ya. Oke, apakah sudah tenang saat ini? Sudah tenang. Baik. Mas Kevin, saya ingin Kak Kevin menghadirkan seseorang yang saat ini ada di depan Kak Kevin. Di depan Kak Kevin adalah orang yang selalu mengingatkan Kak Kevin, atau itu bahkan versi terbaik dari Kak Kevin. Orang yang ada di depan Kak Kevin adalah orang dengan versi terbaik Kak Kevin yang selalu mengingatkan kapan bahwasanya Kak Kevin akan berubah, yang selalu menuntut di malam hari untuk melakukan perubahan. Saat ini dia bertanya, apa yang menjadi kendala Kak Kevin untuk melakukan suatu perubahan yang baik dalam diri Kak Kevin. Nah, barangkali Kak Kevin yang sekarang yang dalam keadaan kesulitan untuk berubah jadi lebih baik, ada yang ingin disampaikan kepada orang ini? Aku ngerasa takut buat memulai sesuatu, ngerasa takut kalau misalkan harus sendirian terus. Kemudian ada apa lagi? Silakan untuk terus disampaikan. Kadang aku juga ngerasa kalau misalkan aku kurang bisa percaya sama diri sendiri kalau misalkan gak ada orang yang ingetin. Kadang takut sedihnya kelamaan, kadang takut kalau misalkan seneng malah kesenangan gitu. Mungkin untuk kedepannya itu aku pengen buat gak sendirian aja sih, biar aku juga bisa lebih berani buat melangkah. Ada lagi Kak Kevin selain daripada itu, mengingat bahwasanya Kak Kevin ini setiap pagi hari selalu terpuruk akan fakta dan realita bahwasanya Kak Kevin ini selalu ditinggalkan, Kak Kevin ini selalu sendirian. Apa saja yang mungkin ingin dikatakan oleh orang yang saat ini ada di depan Kak Kevin, versi Kak Kevin yang lebih baik lagi, apa yang mungkin ingin disampaikan? Ataukah berupa pertanyaan atau sebuah unek-unek mungkin barangkali yang saat ini atau selama ini Kak Kevin tanam sendirian? Silakan mungkin untuk disampaikan. Mungkin kenapa sih harus aku yang sendirian gitu? Padahal kadang aku sudah berusaha semaksimal mungkin buat semua orang tuh biar bisa bertahan sama aku, tapi kenapa endingnya harus ditinggalin lagi gitu? Kenapa harus selalu dengan ending yang sama? Bisa dibilang kenapa harus gak ada orang lain di hidup aku selain diri aku sendiri? Ada lagi Kevin? Ya. Sudah cukup. Oke Kevin, silakan untuk kembali. Bagaimana perasaannya setelah mengeluarkan apa yang terpendam gitu? Banyak sekali yang baru saya dengar gitu. Apa perasaannya? Agak sedikit berat. Agak sedikit berat.
menyelesaikannya, saya ingin meminta bantuan Kak Kevin itu untuk menghadirkan sosok yang sangat baik atau yang sangat positif dalam diri Kak Kevin. Itu orang yang dulu pernah menjadi ketua OSIS, yang pernah menjuarai Olimpiade. Saya ingin meminta bantuan Kak Kevin untuk kembali menghadirkan orang itu. Apakah bisa dibantu untuk menghadirkan orang itu? Ya, bisa. Oke. Dengan mengingat mungkin barangkali prestasi-prestasi yang dulu sempat Kevin dapatkan. Silakan untuk berpindah posisi duduknya. Oke, saya ingin kembali meminta bantuan Kevin untuk mendapatkan ketenangan. Silakan untuk mengatur posisi duduknya senyaman mungkin. Tapak kaki itu ya, tangan kembali disimpan pelan. Ini saya juga pindah berarti. Ini Kak Kevin sudah nyaman posisi duduknya. Oke, silakan untuk memejamkan mata kembali. Dimulai dengan tarikan napas yang rileks, melepaskan seluruh otot tegang yang membuat diri Kak Kevin kaku, yang membuat diri Kak Kevin sulit untuk melepaskan sesuatu yang berat. Silakan untuk dilepaskan semua beban itu. Nikmati ketenangan yang baru saja Kak Kevin rasakan. Silakan dengarkan udara yang masuk ke dalam telinga. Silakan resapi sejuknya udara yang Kak Kevin hirup melalui hidung, kemudian disalurkan ke saluran nafas hingga paru-paru mendapatkan ketenangan. Dan sebarkan ketenangan itu, sebarkan ketenangan yang ada dalam dada Kak Kevin ke ujung kepala Kak Kevin, pundak. Lepaskan otot-otot yang tegang. Sangat baik. Oke, turunkan ke area tangan sambil menjaga nafas. Makin tenang. Bagus. Oke, sebarkan ketenangan itu ke kaki Kak Kevin hingga ke ujung kaki Kak Kevin. Oke, apakah Kak Kevin saat ini sudah sangat-sangat tenang? Oke. Apakah saat ini Kak Kevin sudah berada dalam diri yang sangat baik? Apakah Kak Kevin sudah ada dalam diri yang dulu sempat menjadi ketua OSIS? Apakah Kak Kevin sekarang sudah menjadi orang yang sangat positif? Oke. Bagaimana perasaannya saat Kak Kevin menjadi orang-orang yang positif? Percaya diri. Lebih bagaimana? Percaya diri. Lebih percaya diri. Baik. Kemudian bagaimana pada saat situasi itu? Pada saat situasi Kak Kevin mendapatkan berbagai macam prestasi, apakah Kak Kevin merasa senang? Oke. Saat ini Kak Kevin berada dalam situasi yang mampu memaknai sesuatu dengan positif, yang mampu belajar dari sesuatu yang menyakitkan, sehingga diri Kak Kevin yang saat ini adalah diri yang sangat positif. Kayak barusan Kak Kevin, ada Kak Kevin dengan versi yang perlu sekali bantuan. Kira-kira Kak Kevin akan menyebutnya dengan nama apa? Star. Ya. Baik. Baik Kak Kevin. Nah, barusan Star ini merasa takut sendiri. Barusan juga dia mengatakan bahwasannya dia takut gak ada yang mengingatkan pada saat dia sedih, sehingga dia jangan terpuruk. Kemudian dia takut juga saat dia senang dan terlena. Kemudian dia juga takut untuk memulai sesuatu dan bertahan. Apa yang mungkin akan disampaikan oleh Kak Kevin dengan versi yang sangat positif ini?
aku sampaikan, kamu jangan terlalu diperbudak sama rasa takut kamu. Takut boleh, cuman kalau misalkan rasa takut itu membuat kamu malah mundur bukan maju, kamu bisa lawan rasa takut itu. Gak usah buru-buru, kamu cukup harus nyari orang. Kamu cari orang, kamu jangan takut untuk minta tolong. Itu sih, sama kamu harus baik sama diri sendiri juga. Kasihan kalau misalkan orang lain udah jahat ke kamu, masa dia kamu mau jadi jahat juga ke diri kamu sendiri. Sebenarnya kamu harus baik sama diri kamu sendiri. Baik, Kevin. Selain daripada itu, selain daripada nasihat, barangkali ada yang mau ditanyakan kepada Star. Kenapa kamu selalu takut untuk meminta tolong sama orang lain? Kenapa kamu selalu takut untuk reach out ke orang lain, untuk berteman dengan orang lain? Kenapa kamu harus selalu berputar-putar dengan masalah sendirian, nggak minta tolong sama orang lain? Oke. Apakah ada lagi atau memang sudah cukup? Ya. Sudah cukup. Baik, silahkan untuk kembali ke saat ini. Baik. Terima kasih, Kevin. Silakan mungkin barangkali untuk kembali. Yuk. Baik, Kevin. Apakah sudah bisa mendapatkan suatu ketenangan atau harus perlu dibantu lagi? Oke, kalau gitu saya ingin kembali meminta Kevin memejamkan mata, silakan. Oke, terima kasih. Nah, saat ini Anda adalah seorang Star, ya, seorang yang takut sendiri, takut tidak ada yang mengingatkan pada saat Anda sedih, dan takut tidak ada yang mengingatkan saat Anda senang. Kemudian Anda yang takut sendirian. Barusan saya sudah bertanya kepada Kevin, kemudian bahwasannya Kevin mengatakan kamu jangan terlalu diperbudak rasa. Kemudian kamu harus berusaha lawan perasaan negatif kamu. Kemudian kamu juga, kata Kevin, kamu jangan ragu untuk minta bantuan orang lain. Nah, kemudian dia juga sempat bertanya, kenapa kamu takut untuk minta bantuan orang lain? Baik, Star, kira-kira apa komentar kamu terhadap Kevin itu? Setiap hari aku berjuang buat ngelawan rasa takut. Cuma kadang rasa takut itu lebih besar kalau misalkan dihadapi sendiri. Aku juga takut untuk minta bantuan ke orang lain karena kadang orang lain juga sudah punya masalah mereka sendiri, dan aku gak mau orang lain terbebani dengan masalah aku. Kadang aku juga takut untuk berhubungan sama orang lain karena kadang orang lain terlalu menjudge aku. Kadang orang lain terlalu sering ngeremehin aku, makanya aku lebih sering bercerita sama diri sendiri dan takut untuk minta tolong sama orang lain. Baik, terima kasih karena sudah menjelaskan. Barangkali ada lagi penjelasan lain yang ingin disampaikan kepada Kevin. Tapi aku gak bakalan berhenti jadi orang baik. Aku bakalan menolong semua orang yang minta tolong aku sebisa aku. Meskipun aku masih sulit untuk meminta tolong ke orang lain, tapi aku akan berusaha buat membantu orang lain. Terima kasih, Star, karena sudah memberikan komentar. Barangkali ada yang mau ditanyakan ke Kevin.
Cukup? Baik, terima kasih. Silakan untuk kembali Kak Kevin. Bagaimana? Apakah masih bisa dilanjut? Bisa? Oke, baik. Silakan kembali untuk menjadi sosok Kevin. Oke, saat ini saya ingin meminta bantuannya kembali kepada Kak Kevin ya. Kak Kevin, silakan untuk menutup mata, silakan untuk kembali tenang agar bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik, agar bisa menyelesaikan masalah ini dengan kepala dingin. Silakan untuk kembali raih ketenangan yang sudah biasa Kak Kevin dapatkan. Silakan tarik nafas. Silakan sebarkan ketenangan yang sudah Kak Kevin kumpulkan. Silakan kembali sebarkan ke seluruh badan. Ini Kak Kevin, apakah sudah cukup tenang? Oke, terima kasih. Baik Kak Kevin, barusan Star ini mengaku bahwasannya dia selalu berusaha setiap hari itu untuk mengatasi masalah pada dirinya. Bahkan dia juga selalu bilang bahwasannya dia nggak akan berhenti menjadi orang yang baik dan tidak akan menyakiti orang lain. Hanya saja orang lain itu memiliki masalahnya sendiri. Orang lain itu ada hal yang harus diselesaikan dengan dirinya, dan dia tidak mau mengganggu orang lain sehingga dia nggak mau minta bantuan kepada orang lain. Kira-kira pada saat kondisi seperti itu apa yang ingin disampaikan oleh Kak Kevin? Ya, lakukan apa yang bikin kamu senang, biar ketika kamu butuh bantuan sebenarnya diri kamu bisa membantu, tapi jangan terlalu sering mau dimintai tolong sama orang lain gitu. Karena kadang orang lain malah seenaknya ke kita gitu. Juga terima kasih kalau misalkan sudah berjuang setiap hari, meskipun ada aja yang bikin kamu, ada hal yang bikin kamu merasa bahwa kamu tuh sendirian gitu. Tapi kalau misalkan mau dibilang, kamu masih punya diri kamu sendiri. Jadi hargai diri kamu sendiri, sayangi diri kamu sendiri. Jadi ketika gak ada siapa-siapapun yang bisa membantu kamu, yang bisa nemenin kamu, sebenarnya masih ada diri kamu sendiri yang sayang sama diri kamu. Masih ada kamu yang bisa meluk diri kamu sendiri gitu. Baik, tapi yang saya lihat Star itu sangat benar-benar bergantung kepada orang lain. Bahkan dia barusan mengatakan misalnya dia takut kalau misal dia ada dalam situasi yang sangat baik, namun dia takut terlena dan takut tidak ada yang mengingatkan, dan juga dia takut dia terpuruk akan kesedihan. Kira-kira apa yang ingin disampaikan oleh Kak Kevin? Mungkin kamu harus mengenali diri kamu sendiri. Jadi kamu bisa mengontrol saat kamu bahagia, kamu datang bahagia, saat kamu sedih, kamu juga tidak akan terpuruk. Itu sih. Kamu harus lebih sering ngobrol sama diri kamu sendiri, lebih kenal lagi diri kamu sendiri. Baik, Kak Kevin, terima kasih atas nasihatnya. Barangkali Star ini adalah sosok yang kebingungan untuk mengenali diri sendiri. Apakah Kak Kevin ingin memberikan cara untuk Star bisa mengenali dirinya dengan baik? Jangan terlalu ribet dengan urusan ingin ditemani sama orang lain. Terus lakuin hal-hal yang sebisa mungkin bikin kamu senang, bikin kamu tuh bisa melihat
Terima kasih Kak Kevin. Apakah ada hal lain yang ingin disampaikan kepada staff? Baik, silakan untuk kembali Kak Kevin. Bagaimana perasaannya? Oke, apa barusan Kak Kevin sudah terjadi antara percakapan antara dari Kak Kevin yang sangat optimal, sangat positif dan Star. Nah, Star ini adalah sosok yang mungkin kurang baik dan perlu bantuan. Berdasarkan yang terjadi barusan Kak Kevin, antara Kevin yang sangat optimal, yang sangat positif dengan Star, apa yang Kak Kevin dapatkan dalam percakapan? Jadi ngerasa lebih mengenali diri sendiri. Merasa lebih mengenali diri sendiri. Oke, selain daripada itu apa lagi? Karena ada rasa apa ya? Bukan, gak tahu sedih, gak tahu sangat marah atau gimana, tapi gak bisa didefinisikan. Tapi intinya kayak kesel, sedih, marah. Marah itu dari sisi Star atau dari sisi Kevin? Dari Kevin. Dari Kevin. Apa yang membuat Kevin marah? Apa ya? Padahal Kevin ini orangnya baik misalnya. Aku marah. Terlalu bergantung sama orang lain gitu. Baik, dari pemikiran barusan Kak Kevin ini mengakui bahwa Kak Kevin bergantung pada orang lain, bahkan Kak Kevin sendiri memberi nasihat kepada Star untuk jangan terlalu ribet, untuk selalu pengen ditemenin gitu. Kira-kira dengan prestasi yang sudah Kak Kevin dapatkan di masa lalu, dengan sudah bertahan Kak Kevin hingga di titik ini, apa yang harusnya bikin kuat Kak Kevin gitu, menjadi seorang yang mandiri yang mampu untuk menghadapi semuanya sendiri? Kalau misalkan ada sesuatu sih yang nunggu di depan kayak selalu itu sih. Oke. Apa yang menjadikan Kak Kevin ini jadi sosok yang kuat gitu, sehingga sosok Star ini tidak terlalu sering muncul? Punya kesibukan sih. Kesibukan, berarti Kak Kevin merasa bahwasanya dengan kesibukan yang positif, sosok Star yang akan mengganggu kehidupan sehari-hari akan hilang gitu. Oke, baik. Apakah Kak Kevin saat ini merasa perlu berbincang lagi dengan sosok Star itu? Enggak takut, malah takut. Malah kenapa? Malah jadi awkward. Jadi sedikit agak kesel. Agak sedikit kesel. Oke, sebetulnya itu adalah diri Kak Kevin yang ada, itu yang lain. Itu memang hal yang normal gitu. Misalnya kalau ada sisi negatif dari diri kita, hanya saja itu terlalu melebar, itu terlalu besar. Nah, menurut Kak Kevin, apa yang dapat dipelajari itu dari kedua percakapan barusan? Mungkin lebih fokus sama diri sendiri. Lebih fokus sama diri sendiri. Oke, baik. Jadi Kak Kevin merasa itu dengan mengembalikan sesuatu ke dalam diri kita dengan bercermin, tidak menyalahkan diri, itu bisa memperbaiki keadaan Kak Kevin saat ini. Jadi sejauh ini experience counseling ini ada apa? Bagaimana, apakah Kak Kevin menemukan jalan atau semakin buntu? Agak sedikit bingung. Apa yang Kak Kevin menemukan? Kadang kayak dibilang bergantung sama orang lain itu
enggak, tapi iya gitu. Soalnya kadang dulu tuh kan emang zaman sekolah, jadi banyak banget kegiatan kayak aku ikut PMR, aku ikut pramuka, kayak semua ekskul aku ikut gitu. Jadi beneran nggak ada waktu buat mikirin hal-hal yang kayak ya aku sendiri ini. Cuman sekarang kayak udah mulai umur segini, terus kerjaannya juga nggak terlalu kayak orang-orang yang harus berhubungan dengan orang lain, harus berinteraksi dengan orang lain. Jadi lebih banyak menghabiskan waktu sendiri sampai kadang lupa buat gimana caranya bersosialisasi sama orang lain gitu. Oke. Tapi Kak Kevin, pada saat Anda berada dalam kondisi yang tenang, saya rasa Kak Kevin ini mampu gitu untuk menghadapi semuanya gitu. Bahkan Kak Kevin ya tahu itu caranya untuk menjadi lebih baik gitu, dengan melawan hal negatif yang sering muncul, kemudian melakukan apa yang bikin Kak Kevin senang, terus yakin kepada diri sendiri gitu. Kak Kevin ini sebetulnya mampu. Nah, kira-kira ada hal lain gitu yang memang belum disampaikan gitu. Mungkin karena ketika aku ada di posisi yang itu, yang aku bayangin bukan cuma diri aku sendiri sih, tapi lebih ke banyaknya orang di samping kiri kanan aku, di belakang aku. Jadi ketika aku ngomong kayak gitu beneran ngerasa ada orang lain gitu. Soalnya kan kalau sekarang beneran sendirian tuh sendiri. Kadang aku istilahnya tuh aku bilangnya kayak ngebeli orang lain gitu, kayak ngebeli tuh, ayo aku pengen kesini, ayo apa yang jajanin, aku pengen kesini, ayo apa jajanin. Jadi narik orang lain dengan cara kayak gitu sih. Kalau dulu ya beneran mungkin ada temen-temen sih. Kalau sekarang beneran, Tapi saya rasa ini sudah cukup baik ya. Mengingat kalau misalkan kembali ke masa lalu, Kak Kevin adalah seseorang yang memang realitanya Kak Kevin itu tidak sendirian ya. Hanya saja dalam kondisi yang mengharuskan Kak Kevin menjadi baik, Kak Kevin ini mampu menghadapinya dengan sendirian gitu. Meskipun memang Kak Kevin dulu punya teman. Nah, soal Kak Kevin memberikan, ya istilahnya membeli orang ya, apakah itu sebuah kebaikan atau memang itu suatu hal yang mengharapkan imbalan? mengharapkan ya ibaratnya dengan aku bilang kayak gitu, orang-orang bisa nemenin aku gitu, misalnya buat makan bareng atau misalnya buat ngobrol bareng. Baik. Nah, apa jadinya itu, hal-hal apa yang didapatkan ketika istilahnya Kak Kevin membeli orang gitu? Apakah justru hal baik atau hal negatif yang justru datang ke Kak Kevin? Hal negatif sih. Hal negatif. Kira-kira mengapa hal negatif itu datang ke dalam diri Kak Kevin? Mungkin orang-orang merasa kalau misalnya aku sebagai alat aja, banyak kadang kebanyakan dari mereka yang jadi seenaknya gitu. Apakah ada hal yang justru Kak Kevin lihat dalam diri Kak Kevin ketika Kak Kevin bilang bahwasanya Kak Kevin ini membeli orang lain itu untuk menemani? Kalau Kak Kevin bilang bahwasanya orang lain menganggap diri Kak Kevin alat, apakah ada hal lain gitu yang justru kontradiksi gitu dengan diri Kak Kevin yang sesungguhnya? Baik, kalau gitu dari 0, kalau misalkan 0 ini Kak Kevin sangat tidak baik-baik saja, hingga 10, saat ini ada berapa di skala berapa? Kalau kemarin 7 gitu? Kayak sekarang di 5. Di 5. Kenapa 5? Meningkat berarti ya? Mungkin
konseling ini apa? Lebih percaya sama diri sendiri, Lebih percaya pada diri sendiri, kemudian sama bisa lebih mengenali diri sendiri. lebih mengenali diri sendiri. Kemudian kedepannya sebagaimana dengan hal pada saat kita melakukan sesi pertama, Kak Kevin mengimplementasikan apa yang sudah kita pelajari gitu ya. Untuk kedepannya setelah sesi konseling kedua ini, apa yang ingin Kak Kevin lakukan? Mungkin pengen ngelakuin apa yang diri aku sendiri bilang ke diri aku sendiri. Seperti apa persisnya? Kan cukup reach out ke orang lain aja gitu, gak apa-apa. Enggak, kalau misalkan mau fokus sama diri sendiri, fokus sama diri sendiri aja, gak usah pengen terus-terusan itu. Oke. Selain daripada itu ada lagi barangkali Enggak ya. pelajaran penting pada saat sesi konseling ini. Oke, untuk sesi ketiga barangkali nanti apa yang Kak Kevin harapkan supaya kita bisa bekerja sama dengan baik? Mungkin bisa lebih baik sih, lebih benar, lebih baik Dalam segi apa barangkali? dalam segi mindset aku, dalam segi diri aku juga. Baik, terima kasih Kak Kevin karena sudah menghadiri sesi konseling kali ini. Barangkali ada yang mau disampaikan sebelum ditutup. Terima kasih. Saya juga terima kasih banyak ya kepada Kak Kevin. Sejujurnya saya lihat ini potensi yang sangat luar biasa dalam diri Kak Kevin dalam upaya menyelesaikan masalah dengan diri sendiri. Hanya saja saya melihat ada sedikit ketakutan gitu ya dalam diri Kak Kevin untuk berubah menjadi lebih baik. Melihat sisi positif Kak Kevin dan potensi, saya harap Kak Kevin ini bisa menggunakan potensi yang luar biasa dalam diri Kak Kevin untuk bisa melawan hal negatif atau perasaan negatif yang dalam diri Kak Kevin. Memang mungkin realitanya nanti akan sangat sulit, tapi saya yakin Kak Kevin ini memang saya lihat itu sudah cukup mampu, sudah cukup cocok lah itu untuk menghadapi semuanya dengan baik sendirian gitu. Hanya saja Kak Kevin ini takut. Saya harap kedepannya ada keberanian yang luar biasa Kak Kevin